Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamar tamu Hanli cukup luas. Itu berukuran 2 kamar di rumah biasa, dan dibagi menjadi ruang dalam dan luar. Ruang dalam adalah kamar tidur dengan tempat tidur untuk beristirahat. Ada meja mahoni dan futon abu-abu di ruang luar. Beberapa buah roh dengan kualitas biasa-biasa saja diletakkan di atas meja, tetapi baunya sangat manis dan menggoda. Cahaya keemasan melintas di tangan Hanli begitu dia memasuki ruangan. Cincin itu dengan cepat berubah menjadi kumbang emas, dan terbang turun dari jarinya dengan kepakan sayapnya. Itu mendarat di futon, dan segera berubah menjadi seorang gadis muda berjaket merah. Dalam wujud manusianya, tatapan Jintong langsung tertuju pada buah roh di atas meja. Dia mengulurkan tangannya dengan cepat kilat, dan ketika dia menariknya, dia sudah memegang buah roh berbentuk oval yang ditutupi butiran emas. Dia menggigitnya, dan aroma buah segera tercium, memenuhi seluruh ruangan. "Paman, kenapa kamu tidak membiarkanku menunjukkan diriku sekarang? Aku rukun dengan pria bermargasi itu," gumamnya sambil mengunyah buah. Aura orang ini agak mirip dengan iblis, tapi agak berbeda. Aku tidak bisa melihat menembusnya tanpa menggunakan Eye of Truth. Tapi, dia sudah melihat bahwa kamu telah berubah menjadi cincin di tanganku. Tapi, dia tetap bertanya meski tahu jawabannya. Ini cukup membingungkan, kata Hanli sambil berpikir. "Paman, maksudmu orang ini memiliki niat buruk?" Jintong menghentikan apa yang dia lakukan, dan bertanya dengan bingung. "Aku tidak tahu untuk saat ini. Tapi, yang terbaik adalah menghindari masalah saat kita berada di luar," jawab Hanli sambil tersenyum. "Tidak apa-apa jika dia benar-benar memiliki niat buruk. Kita bisa." Jintong terkekeh mendengar ini. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi licik saat dia berbicara. Hanli terdiam saat melihat ini. Dia baru saja akan menegur Jintong agar dia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tapi, dia tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya berubah. "Ada apa, Paman?" Jintong tidak asing dengan tindakan Hanli. Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi, jadi dia buru-buru bertanya. Tampaknya ada aura yang sangat kuat yang mengunci kapal ini tadi. Tapi, itu menghilang dalam sekejap. "Apakah kamu merasakannya?" Hanli bertanya dengan cemberut. Sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, Hanli memotongnya. "Ini dia lagi," kata Hanli sambil melambaikan tangannya di udara. Ketika Jintong mendengar ini, dia buru-buru menahan napas dan memusatkan perhatiannya, tetapi dia hanya bisa menangkap jejak yang samar. "Xiao Bai, apakah kamu merasakannya?" Dia bertanya ragu-ragu. Liontin giok putih yang tergantung di pinggang Hanli tidak bergerak sama sekali. "Jika aku tidak memukulmu selama 3 hari, apakah kamu akan memberontak?" "Kamu berani berpura-pura tidak mendengar pertanyaan peri ini?" Bocah emas itu segera meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan marah. "Bos, bukannya aku tidak sengaja mengatakan apa-apa. Aku hanya takut kehilangan muka. Bahkan, saya menyadarinya pertama kali." Tubuh White Jade PCU menyala saat berbicara dalam bahasa manusia. "Dengan kata lain, kamu lebih kuat dariku." Jintong mengangkat alisnya. "Tidak, saya lahir di dunia Pairba, jadi saya secara alami lebih sensitif terhadap aura makhluk buas." White Jade PCU buru-buru menjelaskan. Hati Hanli tergerak dan dia bertanya, "Bisakah kamu mengidentifikasi sumber aura ini?" "Meskipun saya lahir di dunia purba, saya seharusnya ditangkap oleh pemburu liar tidak lama setelah saya lahir. Saya berkeliaran di berbagai alam surgawi dan akhirnya jatuh ke tangan Gongsu Jiu. Dialah yang memberi tahu saya bahwa saya adalah roh sejati dari dunia liar. Oleh karena itu, saya tidak tahu situasi di dunia Savage. Saya hanya bisa merasakannya, tetapi saya tidak bisa mengidentifikasinya," lanjut White Jade PCU menjelaskan.
Saat Hanli hendak berbicara, aura yang samar-samar terlihat sekali lagi menyelimuti kapal. Kau tetap di sini, katanya pada Jintong. Sosoknya melesat keluar ruangan dan langsung menuju De Haluan. Ketika dia tiba di geladak, Hanli menemukan bahwa hanya ada beberapa penumpang di kapal feri tersebut. Hanya ada sekitar 20 orang berkumpul dalam kelompok 3-5 dan mengobrol. Semuanya tampak santai, dan jelas mereka tidak memperhatikan aura sama sekali. Di sisi lain geladak, dia melihat sosok ungu yang familiar. Si Chuan Kong berdiri di sana. Pada saat ini, ekspresinya agak aneh saat dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat Hanli, dia tertegun pada awalnya, tapi kemudian sudut mulutnya berkedut, memperlihatkan senyuman diam-diam. Hanli mengangguk dengan sopan dan kembali ke kabin. Setelah mengulanginya 3 kali, aura yang kuat akhirnya menghilang dan tidak muncul lagi. Namun, semangat tegang Hanli tidak rileks sama sekali. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, kewaspadaannya meningkat dari hari ke hari. Waktu berlalu, dan lebih dari 5 bulan telah berlalu. Perahu berlayar melalui lautan pasir, dan akhirnya tiba di benua Savage tanpa kecelakaan apapun. Pagi-pagi sekali, angin pagi yang sedikit dingin bertiup terus-menerus dari benua Savage. Hanli berdiri di haluan dengan tangan di belakang. Matanya bersinar dengan cahaya biru. Melalui lapisan cahaya yang menutupi lambung kapal, samar-samar dia bisa melihat sedikit hijau-hijau di ujung penglihatannya, seolah-olah itu adalah sebuah oasis. Hampir 100 orang telah berkumpul di haluan kapal. Mereka semua adalah penumpang yang tidak sabar untuk turun dan naik ke benua Savage. Paman, apakah kamu masih mengkhawatirkan masalah itu? Jintong berdiri di samping Hanli, meniru postur Hanli dan bertanya. Tidak, aku sedang berpikir tentang bagaimana menuju ke benua Savage, dibandingkan dengan peta yang kubeli sebelumnya, masih banyak perbedaan antara peta rute dan yang diberikan Jiao San kepadaku. Saya pikir itu karena saya tidak setuju untuk bergabung dengan kuil Samsara, jadi rute yang dia berikan kepada saya bukanlah yang paling aman. Setidaknya, itu bukan yang lengkap. Hanli tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Paman, apakah kamu tidak lelah berpikir sepanjang hari? Paling-paling, kita bisa membuat rute sendiri. Jintong berkata sambil tersenyum. Lihat, apa itu? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari kerumunan. Lihat ke sana, ada sesuatu yang datang. Lalu, terdengar teriakan kaget lagi. Hanli mendongak dan melihat garis hitam panjang yang berkembang pesat di cakrawala. Itu menyebar ke arah mereka seperti air pasang. Di dalam air pasang, dia bisa dengan jelas melihat wajah manusia raksasa yang aneh dan pucat. Di belakang wajah raksasa itu ada tubuh hitam besar dengan banyak kaki samping. Di ujung tubuhnya terdapat ekor kalajengking yang tebal. Di ujung ekornya tergantung pengait berbentuk bulan sabit yang bersinar dengan cahaya dingin. Itu, kalajengking berwajah manusia, seseorang akhirnya mengenali makhluk itu dan berseru. Kalajengking berwajah manusia tidak terlalu kuat di antara binatang buas aneh yang hidup di lautan gurun. Namun, mereka menakutkan karena jumlahnya yang besar. Begitu membentuk bistide, bahkan kultivator ranah dewa sempurna akan merasa sulit untuk menahannya. Apa yang membuatmu panik? Pada saat ini, suara yang kuat datang dari lantai atas kapal. Kultivator mansion tuan kota yang bertugas mengawal kapal berdiri di sana dengan tangan di pagar. Matanya tenang, dan dia tampak tidak terpengaruh saat menghadapi bahaya. Dia memiliki sikap yang cukup mengesankan, dan dia segera menekan kepanikan di kapal. Itu hanya sekelompok kalajengking berwajah manusia. Jumlahnya tidak cukup untuk membalikkan kapal feri. Jaga dirimu dan jangan berlebihan. Jika Anda jatuh ke laut, mansion tuan kota tidak akan menyelamatkan Anda, kata pengawal itu dengan dingin.
Semua orang di kapal merasa kultivasi mereka terlalu rendah dan dengan cepat menjauh dari pagar di kedua sisi kapal feri. Mereka takut jatuh ke laut jika tidak berhati-hati. Beberapa bahkan berbalik dan kembali ke kabinnya. Han Li mengabaikan kata-kata pendamping dan terus menatap gelombang hitam. Ada hal lain yang tercampur di sana selain kalajengking berwajah manusia, kata Han Li dengan cemberut. Jintong juga naik ke pagar dan berdiri di atasnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat pasir kuning naik dan turun di bawah bayang-bayang hitam yang padat. Jelas ada sesuatu yang bergerak cepat di bawahnya. Itu datang. Han Li membawa Jintong turun dari pagar dan berkata dengan suara rendah. Gelombang hitam kalajengking menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka dengan cepat memblokir jalur kapal feri ke depan. Ada banyak kalajengking berwajah manusia hitam seukuran lembu hijau memanjat lapis demi lapis dan menumpuk di atas satu sama lain, menumpuk menjadi gunung hitam kecil dengan kecepatan yang sangat cepat dan memblokir jalur kapal feri. Ada yang tidak beres, pengawal melihat ini dan bergumam dengan ekspresi ragu-ragu. Gelombang kalajengking yang begitu besar memang jarang terjadi di masa lalu, tetapi bukan belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, semua kalajengking berwajah manusia akan mengerumuni kapal feri seperti air pasang dan menyerangnya. Kapan pernah seperti ini teratur? Sebelum dia bisa mengetahuinya, kapal feri itu telah menabrak gunung hitam dengan keras. Bang! Suara tumpul terdengar. Kapal feri berguncang dan tiba-tiba melambat. Penghalang cahaya kuning yang menyelimuti bagian luar kapal bersinar terang. Setelah itu, semua jenis rune yang terukir di badan feri juga menyala. Setelah feri melambat, tiba-tiba melaju kencang dan langsung menabrak gunung hitam. Dalam kehampaan, suara kacak terdengar terus-menerus. Itu semua adalah suara cangkang kalajengking berwajah manusia yang retak. Setelah semua orang di feri berhasil menstabilkan tubuhnya, mereka semua bersorak. Han Li memegang tangan Jintong dan merentangkan separuh tubuhnya keluar dari feri, memandangi lautan pasir di bawah. Pasir kuning yang tak terbatas bergelombang, dan di dalamnya penuh sesak dengan binatang aneh seukuran anjing biasa. Mereka tampak seperti belatung, dan tubuhnya berwarna kuning tanah, dengan hanya semburat merah jambu yang terlihat di antara lapisan daging. Tidak bagus, masih ada binatang buas pasir di bawah. Mereka memakan lambung kapal. Han Li dengan cepat mengenali hal-hal ini dan segera berteriak. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara itu, semua bersandar di pagar dan melihat ke bawah. Mereka melihat lapisan logam yang membungkus lambung ditutupi dengan binatang pasir yang menggeliat. Permukaannya sudah penuh dengan lubang. Ekspresi penjaga berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Jika lunas feri digigit oleh binatang pasir ini, maka seluruh feri akan menjadi sangat lemah, dan itu sama sekali tidak dapat bertahan ke benua purba sebelum benar-benar pecah. Dia tampak serius, dan sosoknya tersapu. Dia terbang langsung keluar dari jangkauan kapal feri dan langsung menuju ke dasar lambung kapal. Kecepatannya secepat kilat. Binatang pasir dan kalajengking berwajah manusia ini cukup peka terhadap kultivator. Begitu mereka menemukan aura pengawal, segera bergegas ke arahnya seperti banjir. Tubuh pendamping bersinar dengan cahaya hitam, dan lingkaran riak hitam yang terlihat dengan mata telanjang segera dilepaskan, membungkus dirinya dan kapan feri di dalamnya. Jelas bahwa dia telah melemparkan domain rohnya, tetapi dia jelas tidak ingin menyebabkan terlalu banyak gerakan, jadi dia hanya membatasi jangkauan domain roh hingga 100 meter di sekitar lambung kapal. Begitu binatang pasir itu menyerbu ke domain rohnya, mereka segera terjerat oleh untaian kabut hitam. Busa putih muncul di tubuhnya, dan langsung terkorosi dan meleleh. 3 cacing pasir yang lebih besar sedikit lebih kuat, tetapi mereka masih tidak bisa mencapai jarak 30 meter darinya sebelum daging dan darahnya meleleh. Kultivator ranah Dewa Emas benar-benar kuat. Apakah ini domain roh?
Luar biasa, seperti yang diharapkan dari penjaga. Melihat hal tersebut, semua orang di kapal langsung memujinya. Pada saat ini, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah. Dia menarik Jin Tong, melintas, dan tiba-tiba berlari ke arah buritan kapal. Setelah itu, lautan pasir di depan feri tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, mengangkat langit penuh pasir kuning, langsung menerbangkan kalajengking berwajah manusia dan binatang pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat berikutnya, binatang pasir raksasa yang berukuran 2 kali lipat feri keluar dari lautan pasir. Tubuhnya berputar di udara, dan membuka mulutnya langsung menggigit feri. Pengawal di depan feri adalah yang pertama menanggung beban. Wajahnya penuh dengan kengerian. Dia ingin melarikan diri jauh dengan cahaya melarikan diri. Akibatnya, tampaknya ada pusaran merah gelap yang berputar di mulut raksasa binatang pasir itu, memancarkan semburan kekuatan sobek yang kuat. Itu benar-benar mengabaikan domain roh pengawal dan menarik tubuhnya ke tempatnya. Mulut besar binatang pasir menggigit, langsung menelan setengah dari feri, termasuk pengawalnya. Feri yang rusak kehilangan daya dorongnya dan jatuh ke lautan pasir. Sebelum para kultivator di dalam bisa melarikan diri, mereka segera ditenggelamkan oleh kalajengking berwajah manusia yang padat dan binatang pasir kecil. Untuk sementara, lautan pasir dipenuhi dengan teriakan hantu dan lolongan serigala, dan bau darah sangat kuat. Terlepas dari ratusan atau lebih kultivator alam dewa sempurna yang memiliki refleks cepat dan cukup beruntung untuk melarikan diri, penumpang lainnya di feri langsung terbunuh di lautan pasir. Seseorang berteriak, lari, dan ratusan lebih dewa sempurna yang tersisa bahkan tidak repot-repot menentukan arah. Sebaliknya, mereka semua tersebar dan melarikan diri ke segala arah. Di tengah kekacauan, sebuah pemikiran aneh muncul di benak Han Li, di mana si Chuan Kong. Dari awal kejadian sampai sekarang, dia tidak menunjukkan wajahnya. Han Li tidak berpikir bahwa orang ini akan mati dengan mudah di mulut binatang pasir. Sambil berpikir, dia membawa Jin Tong dan menemukan arah benua liar. Saat dia hendak terbang ke sana, dia menemukan bahwa binatang pasir raksasa itu langsung menuju ke arahnya. Melihat ini, murid Han Li sedikit menyusut. Meskipun binatang pasir ini sangat kuat, ia hanya memiliki kekuatan tahap menengah Dewa Emas, jadi dia secara alami tidak takut. Saat dia hendak bergerak, suara Jin Tong masuk ke telinganya. "Paman, kamu tidak harus melakukannya, biarkan aku yang menanganinya." Mata Jin Tong penuh kegembiraan. Sebelum Han Li setuju, sosoknya sudah terbang keluar dan berubah menjadi kumbang emas. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju binatang pasir raksasa itu. Melihat ini, Han Li ragu sejenak, tapi dia tidak menghentikannya. Dia hanya berdiri di udara dengan tangan di belakang, dan matanya mengikuti sosok Jin Tong menuju binatang pasir raksasa itu. Sebelum sosok itu tiba, Jin Tong melambaikan kedua cakar depannya, dan suara menembus udara bergema. Ratusan cahaya kristal emas pekat terbang keluar dari cakarnya, dan kemudian terbelah menjadi dua dan menebas binatang pasir dari kiri dan kanan. Binatang pasir raksasa itu sepertinya menyadari kekuatan Jin Tong, dan sosoknya berhenti. Tampaknya tidak bergerak, tetapi dua pilar pasir tebal muncul dari lautan pasir di dekatnya, berputar dan bersiul, dan bertemu dengan cahaya kristal emas di kedua sisi. Lapisan cahaya kuning muncul di permukaan dua pilar pasir, samar-samar memancarkan fluktuasi kekuatan hukum. Tampaknya tidak bisa dihancurkan. Cahaya keemasan melintas di mata Jin Tong, dan dua gelombang cahaya kristal emas di kiri dan kanan bertabrakan satu sama lain, menyatu menjadi satu, dan berubah menjadi dua pelangi emas menyilaukan yang panjangnya ratusan meter, menebas dua pilar pasir. Begitu keduanya bertabrakan, cahaya emas dan kuning menyala bersamaan, dan kemudian terdengar suara yang tajam. Kedua pilar pasir kuning itu langsung terpotong menjadi dua dari tengah lalu roboh. Kedua pelangi emas itu tidak berhenti,
dan terus menebas binatang pasir raksasa itu, tiba di depannya. Binatang pasir itu tidak mengelak, dan cahaya merah gelap muncul dari mulutnya, membentuk pusaran merah gelap lagi. Kali ini, beberapa kali lebih terang daripada saat membunuh Dewa Emas. Kekuatan melahap yang sangat besar menyembur keluar dari mulut binatang pasir itu, dan langsung menyelimuti kedua pelangi emas itu. Laju dua pelangi emas terhenti. Kemudian, mereka berputar, menyimpang dari arah aslinya, dan terbang ke pusaran di mulut binatang pasir itu, menghilang. Han Li menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya saat melihat pemandangan ini, tapi dia tetap tidak bergerak. Cahaya keemasan di sekitar tubuh Jin Tong bersinar terang, dan itu berubah menjadi bola cahaya keemasan yang sangat besar. Kemudian, ia terbang menuju binatang pasir. Binatang pasir itu membuka mulutnya lagi, dan pusaran merah gelap di mulutnya menjadi cerah. Kekuatan melahap yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyelimuti bola cahaya emas, dan riak muncul di ruang terdekat saat runtuh. Cahaya keemasan berputar dan melintas ke mulut binatang pasir itu, lalu ditelan. Liontin giok putih di pinggang Han Li menyala, dan sosok Pisiu muncul. "Tuan, bos telah ditelan, apakah kamu ingin menyelamatkannya?" Pisiu berbicara dalam bahasa manusia. "Tidak perlu." Han Li tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tapi, Pisiu kaget, dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada saat ini, suara keras menyela kata-katanya. Mulut binatang pasir raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyakitkan, dan tubuhnya jatuh ke lautan pasir, berputar dan berguling. Tampaknya menderita rasa sakit yang luar biasa. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus dari tubuh binatang pasir itu, menembus lubang besar di tubuhnya. Cairan kental putih mengalir keluar dari luka. Kemudian, satu demi satu cahaya keemasan menembus dari tubuh binatang pasir itu. Semakin banyak, tubuh binatang pasir itu ditusuk dengan ribuan lubang. Binatang pasir itu berguling lebih keras, dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. "Kamu membuatku khawatir tanpa alasan." Pisiu melihat situasi ini, dan cahaya putih melintas di tubuhnya, dan terbang kembali ke pinggang Han Li. Binatang pasir raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan raungan melengking. Kemudian, tubuhnya langsung meledak, dan berubah menjadi daging cincang. Seekor kumbang emas terbang keluar, itu Jin Tong. Itu terlihat sedikit malu saat ini, dan cangkang emas di tubuhnya sedikit redup di beberapa tempat, tetapi itu hanya luka kecil. Jin Tong memegang kristal kuning seukuran kepala manusia di cakarnya, yang memancarkan cahaya merah tua, samar-samar membentuk pusaran, memancarkan semburan fluktuasi yang kuat. Han Li melihat situasi ini, tapi alisnya sedikit terangkat. Raungan yang dikeluarkan binatang pasir sebelum mati agak tidak biasa. Dengan mengingat hal itu, kumbang emas terbang ke sisi Han Li dan berputar mengelilinginya. Itu berdengung dan berkata, "Paman, sudah selesai. Apakah ada imbalan? Aku akan membiarkanmu makan sesuka hatimu nanti." "Ngomong-ngomong, izinkan saya melihat kristal pasir ini dulu." Han Li terkekeh, dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal dari tangan Jin Tong. "Ini adalah milikku." Tubuh Jin Tong dengan gesit menyusut ke belakang, dan langsung berubah menjadi manusia. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan kristal kuning itu menghilang. "Ini bukan tempat aman, ayo pergi." Han Li menggelengkan kepalanya, dan hendak melambaikan tangannya untuk memanggil kapal terbang Zamrud untuk pergi. Pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Seluruh lautan pasir tiba-tiba bergemuruh, dan pasir melonjak seperti air, dan gelombang besar pasir naik ke langit. Pada saat yang sama, aura besar muncul di bawah lautan pasir, mendekat dengan cepat. Saat Han Li melihat ini, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru meraih Jin Tong. Pada saat yang sama, kilat menyambar di belakangnya, dan sepasang sayap emas muncul.
Itu adalah sayap badai petir. Dengan kilatan petir yang menyilaukan, sosoknya menghilang. Saat sosok Han Li menghilang, lautan pasir di bawah tiba-tiba meledak, dan sebuah kepala besar keluar dengan kecepatan kilat, dan menjentikkan mulutnya. Namun, Han Li sudah pergi dengan Thunderstorm Escape, dan mulut besar itu menggigit udara. Lebih dari 100 mil jauhnya, kilat menyambar di kehampaan, dan sosok Han Li muncul. Kepala besar itu bergetar, dan binatang pasir besar lainnya perlahan-lahan mengebor keluar dari tanah, dan ukurannya lebih dari 10 kali lipat dari binatang pasir yang baru saja dibunuh Jin Tong. Ketika Han Li melihat ini, jantungnya berdetak kencang. Aura binatang pasir raksasa itu begitu besar sehingga memberinya perasaan bahwa ia sangat dekat dengan alam Dewa Tai Yi. Ekspresi Han Li sedikit serius, tapi dia tidak segera melarikan diri. Di lautan pasir yang awalnya asing ini, jika dia berlari membabi buta, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan menarik masalah lain. Meskipun kepala binatang pasir yang seperti gunung itu tidak memiliki mata, tapi dia bisa merasakan amarahnya. Dia melihatnya membuka mulutnya, dan raungan menggelegar keluar, menyebabkan kehampaan di dekatnya bergetar. Sebelum Han Li bisa bereaksi, kepala besar binatang pasir itu tiba-tiba melesat keluar dari lautan pasir, dan menerkam ke arah Han Li dan Jin Tong. Binatang itu sangat besar, tapi kecepatannya secepat kilat, hampir dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari 10 kaki dari Han Li dan Jin Tong. Tubuh Han Li bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia mundur ke belakang. Binatang pasir raksasa itu membuka mulutnya, dan cahaya merah gelap yang menyilaukan muncul dari mulutnya, mengembun menjadi pusaran merah yang besar.